Hai Dekers, ketemu lagi dengan Teacher Cicil. Di video kali ini Teacher bakal jelasin tentang turunan trigonometri, yaitu bab yang kedua. Bab yang pertama kita udah belajar tentang limit fungsi trigonometri, ya. Turunan trigonometri ini masih menyambung dengan pelajaran kelas 11. Ya, kalau kamu ingat, turunan trigonometri itu kalau misalnya fungsinya x pangkat 2, ya. Teacher review dulu materi sebelumnya. Ya, misalkan ada fx x pangkat 2, berarti turunannya itu adalah 2x. Ya, pangkatnya diturunkan jadi 2, x-nya pangkatnya berkurang 1, berarti jadi 2 berkurang 1. Ya. Kemudian kalau misalnya fx-nya sama dengan 3x kuadrat, berarti turunannya adalah 2 dikali 3 jadi 6x. Ya. Sampai sini paham ya? Ini untuk fungsinya. Kemudian untuk sifat-sifat turunan trigonometri juga teacher udah ngajarin. Ya, sifat-sifatnya apa aja. Ya, misalkan fx u kali v, berarti itu turunannya u aksen v ditambah v aksen u. Kemudian juga ada sifatnya dalam bentuk pembagian u per v. Berarti ini turunannya u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat, ya. Diingat lagi materi kelas 11-nya. Ini udah teacher review. Kemudian yang terakhir fx sama dengan u, ya. Berarti ini turunannya fu. Berarti ini turunannya f aksen u dikali u aksen. Berarti kita kali bagian dalamnya, kita kali lagi bagian keluar. Contohnya, ya, contohnya misalnya seperti ini. 2x kurang 5 pangkat 3. Ya, ini turunannya dari luar dulu, mulai dari angka 3. Berarti ini jadi 3 dikali 2x kurang 5, kita pangkatkan 2. Ini khusus yang 2x kurang 5 pangkat 3. Kemudian perhatikan yang di dalam kurungnya. Yang di dalam kurungnya itu adalah 2x kurang 5. Kalau turunkan lagi, ya, kalau diturunkan lagi 2x kurang 5 itu turunannya adalah 2. Sehingga kalau misalnya kita sederhanakan jadi 6, 2x kurang 5 pangkat 2. Inilah proses dari turunan yang sebelumnya. Yuk, kita langsung ke turunan trigonometri, ya. Turunan trigonometri itu ada beberapa fungsi, ya. Yang pertama, jika fungsinya sin x, berarti turunannya itu adalah cos x. Kemudian jika fx sama dengan cos x, turunannya, hati-hati, min sin x, pakai min, ya. Ingat, ketika cos itu turunannya adalah min. Kemudian fx sama dengan tan x, turunannya, ya, tan x itu turunannya secant kuadrat x. Kita lanjutkan, fx sama dengan kotangen x, turunannya min kosekant kuadrat x. Kita lanjutkan, fx sama dengan secant x, ini turunannya secant x dikali tan x. Yang terakhir, fx sama dengan cosecant x, berarti turunannya min cosecant x kali kotangen x, ya. Cara gampang mengingatnya kapan dia negatif, perhatikan bentuk soalnya, ya. Jika ketemu bentuknya dalam bentuk huruf C, artinya jawabannya pasti negatif nih, ya. Harus diingat ketika ada huruf C berarti turunannya pasti negatif. Contohnya seperti apa, Cak?
Ya, contohnya seperti ini. Yang pertama, tentukan turunan dari yang pertama fx sama dengan sin x ditambah cos x. Artinya untuk menjawab ini langsung aja. Sin x turunannya tadi adalah cos x. Kemudian cos x itu turunannya ya plus, ikutin plus, cos x turunannya adalah min sin x. Sehingga kalau misalnya kita jabarkan jadi cos x plus ketemu min sin x. Sampai sini paham? Kemudian kita lanjutkan contohnya. Bagaimana kalau misalnya contohnya bukan sin x, tetapi soalnya misalnya sin 3x. Ingat, sin 3x berarti 3x-nya masih bisa kita turunkan. Artinya cara menurunkannya, perhatikan baik-baik. Ini kita masuk ke rumus ini. Fx sama dengan Fu. Ya, dimana turunannya adalah F aksen U, kita kali dengan U aksen. Berarti yang sin 3x-nya diturunkan, kemudian 3x-nya juga diturunkan. Perhatikan cara menjawabnya, sin 3x kita turunkan, kemudian yang 3x-nya juga kita turunkan. Hati-hati, sin 3x, sin turunannya adalah cos. Kalau dia 3x, berarti turunannya juga cos 3x. Berarti kalau cos 5x, turunan juga cos 5x. Hati-hati, masih ada 3x-nya. Turunan dari 3x adalah 3. Sehingga kalau kita bikin dalam bentuk yang baik, ya, harus angka dulu, baru trigonometri. Berarti 3 dikali cos 3x. Nah, sekian. Oke, teacher tambah satu lagi. Fx sama dengan tan 5x. Tan turunannya tadi adalah sekan kuadrat. Kalau 5x berarti ikut juga 5x. Hati-hati, di sini ada angka 5. Ya, 5x berarti kita turunkan lagi adalah 5. Sehingga didapat 5 kali sekan kuadrat 5x. Atau kalau misalnya teacher jabarkan lagi sesuai konsep, tan 5x-nya juga kita turunkan, 5x-nya juga diturunkan. Tan 5x turunannya adalah sekan kuadrat 5x. 5x turunannya adalah 5. Sehingga kalau kita bikin dalam bentuk matematis yang baik, angka dulu baru trigonometri. Oke, sekian dari teacher. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa.